Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Livia Hanisa Putri. Kali ini kita akan membahas terkait pertemuan ke-12 mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada bab investment. Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak yuk pembahasan kita berikut ini. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh soal mengenai HFC, yang mana kita akan membahas permasalahan pada PT Persatu yang melakukan transaksi terkait debt investment. Pada 1 Januari 2021, PT Bersatu membeli 30 unit obligasi PT Ayo dengan nilai par sebesar 1.000, kupon 10% dengan harga 30.000 sesuai dengan nilai par, dan bunga yang dibayar PT Ayo setiap tanggal 1 Januari. Berarti kita mendapatkan jurnalnya, yakni debt investment terhadap cash sebesar 30.000. 30.000 ini sesuai dengan nilai parnya ya teman-teman. Kemudian pada 31 Desember 2021 mengakui bunga obligasi untuk tahun 2021. Kita dapat mencatatnya yakni dengan interest receivable terhadap interest revenue sebesar 3.000. Nah, 3.000 ini dari mana? 3.000 ini berasal dari 10% dikali 30.000. Kita dapat hasilnya 3.000. Kemudian pada 1 Januari 2022 menerima pembayaran bunga obligasi dari PT Ayo. Karena kita sudah mencatat pengakuan bunga sebelumnya, maka kita catat penerimaan kas pada 1 Januari dengan mencatat cash terhadap interest receivable sebesar 3.000. Kemudian pada 1 Januari 2022 kita menjual 15 unit obligasi PT Ayo seharga 14.600. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, kita tuh punya par sebesar 1.000 kan. Terus kita mau jual 15 unit obligasi. Seharusnya biar kita nggak untung ataupun rugi, kita bisa jual sebesar 15.000. Tapi kita cuman dapat uangnya itu 14.600. Otomatis kita memperoleh kerugian atau loss sebesar 400. Dan kita dapat mencatat di jurnalnya itu cash sebesar 14.600, loss on sale of debt investment sebesar 400, dan di kreditnya kita ada debt investment sebesar 15.000. Kemudian pada 31 Desember 2022 kita mengakui bunga obligasi untuk tahun 2022, di mana kita masih sisakan tadi 15 obligasi dari 30 kali nilai parnya 1.000 dikalikan dengan 10%. Atau kontrak rate-nya ini kan tadi 10%. Jadi kita dapetin 1.500. Oke. Selanjutnya kita akan membahas debt investment pada HFC at discount, di mana harga perolehannya ini lebih kecil daripada nilai nominal. Nah, saat pembelian dicatat sebagai cost dengan akun debt investment. Kemudian pada tanggal bunga, kita mencatat penerimaan bunga atau interest revenue dan amortisasi atas diskon. Kemudian kita juga menyesuaikan pada akhir periode, di mana tanggal bunga tidak sesuai dengan tanggal yang dilaporkan. Kemudian kita juga melaporkan pada statement of financial position sebesar amortized cost. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai contoh soalnya, yakni pada 1 Januari 2019, PT siap membeli obligasi dengan nilai par sebesar 100.000 dengan kontrak rate sebesar 8% seharga 96.044. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan yield sebesar 9%. Bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari, berarti ini semi-annual ya teman-teman. Semi-annually. Dengan tujuan investasi perusahaan adalah held for collection. Berarti kita catat dulu di jurnal pembeliannya ya teman-teman. Kita akan mencatat debt investment terhadap cash sebesar 96.044 sesuai dengan harga perolehannya ini tadi. Kemudian kita juga akan mencatat jurnal penerimaan bunga pertama, yakni cash sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini berasal dari kontrak rate dikalikan dengan nominal yang ada di debt investment, yakni sebesar 4%, karena ini tadi 8% dan karena semi-annually jadinya 8/2 sama dengan 4%. Kalikan dengan 100.000. Kita dapat hasilnya 4.000. Kemudian ada interest revenue sebesar 4.322, di mana kita yield dikalikan dengan carrying amount-nya, yakni 4,5% kalikan dengan carrying amount-nya 96.044.
kita dapat hasilnya 4.322. Nah, otomatis kan ada selisih antara 4.322 dengan 4.000 ini kan. Nah, kita catat sebesar amortisasi yang kemudian kita catat di jurnalnya itu dengan akun debt investment sebesar 322. Kemudian kita mencatat jurnal penyesuaian akhir periode dengan mencatat interest receivable sebesar 4.000, kemudian ada debt investment sebesar 336 dengan kreditnya interest revenue sebesar 4.336. Ini sudah ada di tabelnya ya teman-teman, kalau teman-teman mau lihat. Nah, ini. Kemudian kita akan mencatat jurnal penerimaan bunga kedua, yakni ada cash sebesar 4.000 dengan tandingannya interest receivable sebesar 4.000. Karena kita udah dapat nih interest receivable-nya, kita harus menerima sebesar 4.000, maka kita akan mencatat cash-nya atau mendapat cash sebesar 4.000 juga. Nah, kemudian kita akan belajar pada penyajian di laporan keuangannya. Jadi, pada penyajian debt investment dalam laporan keuangan 2019 ini, kita akan mencatat pada statement of financial position dan income statement nih teman-teman. Nah, pada statement of financial position sendiri ini kita akan mencatat pada bagian current asset dan long term investment. Nah, di current asset sendiri ini untuk yang tadi kita kan pada tahun 2019 ini kan sebelum dicairkan bunganya menjadi kas, itu kan kita mencatatnya pada interest receivable sebesar 4.000. Nah, kita catat aja tuh di sini. Kemudian pada long term investment itu kita ada debt investment. Karena ini untuk jangka panjang, maka kita catat sendiri di debt investment. Kita catat sesuai dengan nominal pada carrying amount atau book value-nya ya teman-teman, yang tadi pada 31 Desember 2019 sebesar 96.702. Nah, kemudian pada income statement-nya itu kita catat di other income and expense. Karena ini kita masih belum mengakui adanya bunga, maka kita tulis di other income and expense. Kan pada income statement itu kita kan ada revenue yang pertama di atas sebesar X, kemudian ada expense sebesar sekian. Kemudian ada lagi di sini itu ada other revenue atau expense. Nah, tempatnya interest revenue yang untuk HFC ini tempatnya di other income and expense di bagian interest revenue karena masih belum diakui. Jadi kita tulis interest revenue yang tadi 4.322 sama 4.336. Jadi kita dapetin other income and expense sebesar 8.658 gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar apabila debt investment telah dijual sebelum jatuh tempo. Diasumsikan PT siap menjual debt investmentnya pada 1 November 2020 dengan harga 99.3/4 plus accrued interestnya. Sebelum membuat jurnal penjualan, hal pertama yang dilakukan adalah menghitung carrying value investasi pada tanggal penjualan dan membuat jurnal amortisasi. Jadi yang pertama kita lakukan itu dengan menghitung keuntungan atau kerugian saat penjualannya nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal tandingkan harga jual obligasi dengan nilai asli obligasi yang kita punya. Nah, harga jual obligasi yang akan kita jual itu sebesar 99.3/4 dari 100.000, yang mana kita dapetin hasilnya sebesar 99.700. Oke, bentar. Nah, ini 99.750, teman-teman. Kemudian kita mulai cari nilai asli obligasi kita. Nah, gimana sih cara carinya? Nah, cara nyarinya itu dengan menjumlahkan book value kita ditambah dengan amortisasi. Nah, book value kita pada 1 Juli 2020 itu kan 97.054 ini teman-teman. Kita tulis di sini. Kemudian ditambahkan dengan amortisasi 1 Juli sampai dengan 1 November sebesar 245. Nah, 245 ini berasal dari 1 Juli sampai dengan 1 November itu kan ada 4 bulan ya teman-teman. 4/6 kalikan dengan
367. Kita dapetin hasilnya 244,999 yang kemudian kita bulatkan jadi 245. Kemudian kita jumlahin aja dan kita ketemu hasilnya 97.299. Kemudian kita tandingkan nih, ternyata harga jual obligasinya itu lebih besar daripada nilai asli dari obligasi itu sendiri. Kita masih ada selisih 2.451, dan karena lebih besar harga jual obligasinya makanya kita tulis sebagai keuntungan gitu. Jadi nanti kita akan yang pertama menulis jurnal amortisasi dan penerimaan bunganya terlebih dahulu dengan mencatat cash sebesar 2.667. Ini berasal dari 4/6 kali 4.000 itu kontrak rate kali nominal dari debt investmentnya. Kemudian kita akan mencatat interest revenue-nya sebesar 4/6 kali 4.367. Nah, ini. Kemudian kita tandingkan, ternyata masih ada selisih. Kita catat di amortisasinya. Amortisasi sebesar 245, tapi di jurnal kita catat sebagai debt investment. Kemudian kita catat jurnal penjualan investasinya karena kita udah dapat harga obligasinya itu 99.750. Kita catat aja cashnya 99.750. Kemudian debt investmentnya ini 97.299 karena masih selisih. Jadi kita tulis gain on sale of investmentnya sebesar 2.451 gitu teman-teman. Kemudian kita akan membahas debt investment ketika kondisi at premium. Debt investment pada HFC ketika kondisi at premium terjadi saat harga perolehan lebih dari nilai nominal. Nah, kriteria debt investment at premium ini ketika pembelian dicatat sebesar cost dengan akun debt investment. Kemudian pada tanggal bunga dicatat penerimaan bunga atau interest revenue dan mencatat amortisasi atas premium. Yang ketiga adanya penyesuaian akhir periode ketika tanggal bunga tidak sesuai dengan tanggal laporan. Dan yang terakhir dilaporkan pada statement of financial position sebesar amortized cost. Nah, ini merupakan contoh soalnya teman-teman, yakni pada 1 Januari 2019 PT siap membeli obligasi. Nah, nilai parnya adalah 100.000, kontrak rate-nya 8%, seharga 104.158. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan yield sebesar 7%. Bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari, berarti semi-annual ya, kayak tadi. Tujuan investasinya adalah held for collection. Oke, kita catat dulu jurnal pembeliannya, yakni debt investment terhadap cash sesuai dengan soalnya seharga 104.158. Kemudian kita juga mencatat jurnal penerimaan bunga pertama pada 1 Juli 2019, yakni cash sebesar 4.000, kemudian interest revenue-nya kan 3.646. Nah, masih ada selisih. Nah, selisih ini dinamakan amortisasi dan amortisasinya dicatat di jurnal sebagai debt investment sebesar 354. Kemudian kita catat jurnal penyesuaian akhir periodenya, yakni ada interest receivable debit sebesar 4.000, kemudian interest revenue kredit sebesar 3.633 dan ada selisih amortisasinya yang kemudian kita catat sebagai debt investment sebesar 367. Kemudian jurnal penerimaan bunga kedua otomatis pada 1 Januari 2020 kita catat sebesar cash terhadap interest receivable sebesar 4.000. Kemudian penyajian di laporan keuangannya kurang lebih mirip sama at diskon tadi, yakni pada current asset kita catat interest receivable, kemudian kita catat long term investmentnya sebesar 103.437 sesuai dengan carrying amount pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian ada income statement kayak yang tadi kita catat pada other income and expense, yakni interest revenue akumulasi antara 3.646 dan 3.633 yang kita dapatkan hasilnya sebesar 7.279. Nah teman-teman, sama seperti debt investment at discount, pada at premium juga ada kondisi ketika debt investment itu dijual sebelum jatuh tempo.
Nah, ini soalnya guys. Diasumsikan PT siap menjual debt investmentnya pada 1 November 2020 dengan harga 103 plus accrued interest. Sebelum membuat jurnal penjualan, hal pertama yang dilakukan adalah menghitung carrying value investasi pada tanggal penjualan dan membuat jurnal amortisasi. Jadi kita cari dulu jurnal amortisasinya dan penerimaan bunga, yakni cash sebesar 2.667 yang didapat dari 4/6 kalikan 4.000. 4.000 ini yang kontrak rate dikalikan dengan nominal dari debt investmentnya sendiri ya guys. Kemudian ada debt investment, yakni selisih antara cash dan interest revenue yang merupakan amortisasinya. Kemudian interest revenue sebesar 4/6 kalikan dengan 3.607. Ini berasal dari 3.607 ini dikalikan 4/6. 4/6 itu ibaratnya dari Juli sampai dengan November. Nah, kemudian kita cari keuntungan ataupun kerugian saat penjualan. Yang pertama, kita dapat harga jual obligasinya itu kan 103. Kemudian kita tandingkan dengan nilai asli dari obligasi kita, yang mana caranya dengan mencari carrying amount dari obligasi kita dikurangi dengan amortisasi. Nah, nilai buku kita dapat 103.057 ini. Bentar. 103.057. Kemudian kita kurangi dengan amortisasi 1 Juli sampai dengan 1 November. Kita dapetin 4/6 kalikan dengan 393. Ini yang tadi ya, teman-teman. Ini. Kita dapetin 262, kemudian kita kurangin aja, hasilnya dapat 102.795. Ternyata masih besar harga jual obligasi kita, teman-teman. Jadi kita dapat untung penjualan obligasi sebesar 205. Nah, untuk pencatatan jurnalnya sendiri dengan mendebit cash sebesar 103, kemudian kredit ada debt investment sebesar 102.795 dengan gain on sale of investment sebesar 205. Kemudian kita masuk di contoh soal trading. Nah, kita tidak membahas HFCS karena itu akan dibahas di AKM 2. Oke. Pada contoh soal trading kali ini, contohnya yakni PT Syukur baru berinvestasi pada tahun 2019. Pada tanggal 26 Desember 2019, perusahaan membeli 4 obligasi yang diklasifikasikan for trading sebagai berikut. Ada obligasi PT Damai sebesar 200.000, obligasi PT Mitra sebesar 400.000, obligasi PT Sobat sebesar 97.421, dan obligasi PT Top sebesar 500.000. Oke, kita dapat catat jurnal pembeliannya. Debt investment pada cash sebesar 1.197.421. Nah, kita catat ini langsung karena sebenarnya ini merupakan portofolio ya, teman-teman. Portofolio. Berupa portofolio. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2019, perusahaan menjual obligasi PT Damai seharga 201. PT Damai ini kan kita dapat cost-nya 200.000 ya, teman-teman. Tapi kita jual seharga 201, otomatis kita memiliki keuntungan. Kita catat cash sebesar debit 201, kemudian debt investment kredit sebesar 200.000 dan kita dapat gain on sale of debt investment sebesar 1.000. Kemudian per tanggal 31 Desember posisi debt investment PT Syukur adalah sebagai berikut. Karena tadi PT Damainya hilang, kita tinggal PT Mitra, PT Sobat, dan PT Top ya, teman-teman. Kita dapat hasilnya itu 997.421. Kemudian kita tandingkan dengan fair value, maksudnya nilai wajarnya. Ternyata kita masih untung sebesar 3.000 nih, teman-teman, daripada cost-nya. Kita juga masih, nah ini fair value-nya ternyata lebih kecil, jadi kita mengalami kerugian. Kemudian kita juga punya fair value pada obligasi PT Top ini ternyata 502.000, ternyata masih besar daripada cost-nya. Kemudian kita bikin jurnal penyesuaian fair value-nya dengan membuat jurnal fair value adjustment yang dipasangkan dengan unrealized gain atau loss dari PT Syukur ini. Yang kita dapetin ternyata kita masih
untung 3.000, kemudian kita rugi 2.421 dan ada keuntungan sebesar 2.000. Ternyata kita masih ada keuntungan sebesar 2.579, sehingga kita dapetin akun fair value adjustment terhadap unrealized. Nah, kalau semisal kita mengalami kerugian nih teman-teman, kita tinggal balik aja, jadinya nanti unrealized realized gain terhadap fair value adjustment sebesar terkait. Oke. Kemudian diasumsikan selama tahun 2020 PT Syukur melakukan jual beli investasi surat utang for trading sehingga posisi debt investment PT Syukur per 31 Desember adalah sebagai berikut. Nah, ternyata fair value dari masing-masing PT ini berubah. Kita analisis satu-satu. Pada obligasi PT Mitra cost-nya itu 400, tapi nilai wajarnya itu lebih kecil sehingga kita mengalami prediksi adanya kerugian sehingga kita catat sebesar 2.000. Kemudian pada obligasi PT SIP cost-nya itu kita dapetin 300.000, tapi nilai wajarnya itu 290. Nah, kita ada kemungkinan kerugian nih teman-teman sebesar 10.000. Dan yang terakhir pada obligasi PT OK kita dapetin obligasi kita itu 600.000, tapi nilai wajarnya itu 608. Otomatis kita masih mendapatkan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 800. Nah, kalau kita tandingkan semuanya ini, kita bakalan mendapatkan kemungkinan kerugian sebesar 4.000. Nah, kita tandingkan ya teman-teman. Pada saldo PFA sebelumnya itu kan kita ada 2.579. Nah, debit. Nah, supaya hasilnya itu 4.000, kita harus mengurangi kan teman-teman. Nah, untuk mengurangi ini kita catat hasilnya dan kita jurnalkan. Jadinya unrealized gain pada fair value adjustment sebesar 6.579 gitu. Nah, itu dia teman-teman, sekian penjelasan terkait bab investment dari aku. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Terima kasih atas atensi teman-teman dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.